Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan solehah. Kembali lagi nih sama Bu Indah. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1 subtema 1. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, jangan lupa kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Nanti untuk materi-materi yang penting jangan lupa dicatat ya. Nah, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, di subtema 1 ini akan ada beberapa muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada muatan PPKN. Selanjutnya IPS, Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Muatan PKN itu terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, ada kompetensi dasar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kompetensi 2.1, bersikap penuh tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila. Lalu, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kompetensi dasar IPS, yang pertama, ada mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi dasar bahasa Indonesia. Nah, kompetensi bahasa Indonesia yang pertama ada menentukan pokok pikiran dalam teks lisan maupun tulis. Lalu, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, maupun visual. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar IPA, ada yang pertama menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Nah, yang terakhir, untuk kompetensi dasar SBDP ada memahami gambar cerita serta membuat gambar cerita. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang ide pokok paragraf. Nah, perhatikan bacaan berikut. Nah, Ibu akan membacakan teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Kalian perhatikan baik-baik ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan dan manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena
otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tadi, itu terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang mendasar yang menjadi dasar sebuah paragraf, atau bisa dikatakan ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, ide pokok biasanya disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf dalam teks Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ibu beri satu contoh ya. Dari paragraf yang pertama tadi, itu kita bisa menemukan ide pokoknya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok ini bisa kalian temukan di kalimat utama. Dan kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Selanjutnya, untuk kalimat pengembang, itu adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, untuk kalimat pengembang ini kalian bisa menemukannya pada paragraf tersebut selain di kalimat utama. Kan tadi kalimat utamanya ada di awal. Berarti kalau kalimat pengembangnya ya tinggal kalian tulis kalimat yang sesudah kalimat utama tersebut. Nah, untuk paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kalian kerjakan sendiri ya. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian coba kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ibu beri satu contoh ya. Yang pertama, ibu punya ide pokok, organ gerak terdiri atas 2 macam. Dari ide pokok ini, kita bisa membuat paragraf dengan cara menambahkan ide pokok dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadinya seperti ini. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Otot merupakan organ gerak aktif pada hewan dan manusia, sedangkan tulang merupakan organ gerak pasif pada hewan dan manusia. Nah, untuk ide pokok yang kedua dan ketiga, kalian coba untuk kembangkan sendiri menjadi sebuah paragraf. Materi yang selanjutnya adalah gambar cerita. Nah, di sini ibu punya 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Yang pertama, ada gambar Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, dari kedua gambar ini dan kedua teks yang ada di bawah gambar, kita bisa melihat bahwa gambar yang ada di situ merupakan ilustrasi atau gambaran dari cerita yang ada di bawahnya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Di situ kan dikatakan Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Nah, di gambar memang ada kandang kelinci. Ya, kandangnya sangat luas. Yap, sesuai. Di gambar juga kandangnya digambarkan luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, betul lagi kelincinya digambar juga sangat banyak sekali. Nah, untuk gambar yang kedua, di situ diceritakan bahwa Pak Rudi dan Edo memberi makan. Nah, gambar kan juga terlihat bahwa Pak Rudi dan Edo sedang memberi makan. Nah, apa sih yang mereka beri? Ya, mereka memberi makan wortel. Nah, terlihat kan di situ Edo lagi memegang wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Di situ ada beberapa kelinci memang yang sedang mendekat ke Edo. Nah, gambar seperti gambar yang di atas itu merupakan gambar cerita.
Apa sih gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Yang dimaksud dengan gambar tangan adalah jadi kalian menggambar sendiri langsung pakai tangan, tidak pakai kamera. Nah, ya. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi, gambar ilustrasi yang kalian buat itu harus sesuai. Misalkan kalian ingin menceritakan tentang kelinci. Ya, yang harus kalian gambar ya hewan kelinci. Jangan sampai ceritanya kelinci tapi yang kalian gambar malah ayam. Lah, beda kan? Berarti kan nggak sesuai. Jadi, harus diperhatikan ketika menggambar ilustrasi, gambar yang kalian bikin harus sesuai dengan isi teks atau bacaan. Adapun gambar ilustrasi itu bermacam-macam. Salah satunya ada cergam, cerita bergambar. Lalu ada komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Selanjutnya kita masuk materi gambar ilustrasi. Ini lanjutan dari materi cerita bergambar yang tadi. Nah, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi ada langkah-langkahnya loh anak-anak. Yang pertama, kalian tentukan dulu gagasan atau ide yang mau kalian gambar. Setelah itu, buatlah sketsanya. Kalau kalian sudah membuat sketsanya, perindah gambar ilustrasimu dengan mewarnai gambarmu tersebut. Untuk menggambar gambar ilustrasi, kita bisa menggunakan beberapa macam media. Yang pertama, media alas gambar. Nah, di sini contohnya kalian bisa menggambar di atas kanvas, kertas, bahkan kalian bisa menggambar di atas kaca loh. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna di sini ada contoh pensil warna, cat air, bisa juga kalian menggunakan krayon, spidol. Yang penting media pewarna untuk memperindah gambar ilustrasi kalian. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang ketiga. Buatlah gambar ilustrasi yang bertema hewan kesayanganku. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Kalau ibu bisa memberi contoh, misalkan ya, Bu Indah suka kucing. Jadi nanti di situ ibu memberi penjelasan kucing Bu Indah itu warnanya apa, terus makannya apa, suka main apa, seperti itu. Kalian bisa memberikan penjelasan tentang hewan kesayangan kalian pada kolom teks. Lalu pada kolom gambar ilustrasi kalian gambar hewan kesayangan kalian sesuai dengan teks yang sudah kalian buat. Next, kita masuk materi organ gerak hewan. Nah, organ gerak pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak hewan invertebrata. Apa sih itu? Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan vertebrata biasanya bergeraknya menggunakan kaki, sirip, sayap, ataupun perut. Yang kedua, hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya hewan invertebrata bergerak menggunakan kaki perut, maksud ibu kaki perut, serabut otot ataupun tentakel. Nah,
Ini beberapa gambar ilustrasi tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata.